Jadi hari ini kita akan belajar tentang Markov. Bisa dilihat contoh soalnya di modul seperti ini ya, yang warteg Portugal. Bisa dilihat ada dua tabel. Nah, yang ditanya, buatlah tabel probabilitas transisi dan probabilitas tree. Yang B, tentukanlah probabilitas bulan ketiga mengalami rugi jika pada bulan pertama untung. Yang C, tentukanlah probabilitas bulan ketiga mengalami rugi jika pada bulan pertama rugi. Yang D, tentukanlah probabilitas bulan ketiga mengalami untung jika pada bulan pertama untung. Yang E, tentukanlah probabilitas bulan ketiga mengalami untung jika pada bulan pertama rugi. Yang F, tentukanlah probabilitas pada kondisi steady state. Nah, langkah yang pertama kita buat dulu nih tabel probabilitas transisi. Caranya kita buat tabel dulu untung rugi, untung rugi, untung rugi. Ya, yang masukin angkanya kita lihat yang bulan pertama untung, bulan kedua untung. Kita lihat di tabel yang kedua, yang bulan pertama untung, bulan kedua untung. Berarti kita masukin yang 500. Kita masukin 500. Kemudian untuk bulan pertama untung, bulan kedua rugi. Berarti kita masukin yang 1000. Kita masukin 1000. Kemudian dibagi dengan jumlah yang di sebelah kanan ini. Jumlahnya 1500. Nah, kita bagi nih 1500. Setelah dibagi 1500 hasilnya 0,33 dan 0,667. Untuk yang rugi juga sama, kita lihat di yang bulan pertama rugi, bulan kedua untung. Bulan pertama rugi, bulan kedua untung 750. Yang bulan pertama rugi, bulan kedua rugi itu 1250 dibagi dengan 2000, jumlahnya yang di sebelah kanan. Nah, hasilnya 0,33, 0,375 dan 0,625. Setelah jadi tabel probabilitas transisinya, kita buat yang probabilitas tree-nya. Kita buat yang pertama, yang bulan pertama untung. Kemudian dibagi menjadi 2. Untung, rugi. Nah, angkanya itu dari sini. Kita lihat yang bulan pertama untung, bulan kedua untung. Bulan pertama untung, bulan kedua untung. Berarti masukinnya yang 0,33. 0,33. Kemudian kita cari yang bulan pertama untung, bulan kedua rugi. Bulan pertama untung, bulan kedua rugi. Berarti yang 0,667. 0,667. Kemudian untuk mencari bulan ketiganya itu juga sama. Kita masukin yang bulan kedua untung, bulan ketiga untung, berarti 0,33 juga. Kita masukin 0,33. Nah, untuk cari bulan ketiganya itu kita dikali. Jadi 0,33 dikali dengan 0,33 hasilnya 0,111. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya juga sama. Yang bulan kedua untung, bulan ketiga rugi juga sama. Kita masukin angkanya. Bulan pertama untung, bulan kedua rugi 0,06667. Kita masukin angkanya lalu dikali. 0,33 dikali 0,667 hasilnya 0,22. Sama untuk bulan keduanya rugi. Kita tinggal masukin angkanya yang tadi di tabel. Bulan pertamanya rugi, bulan keduanya untung 0,375. Dan bulan pertamanya rugi, bulan keduanya rugi 0,625. Kemudian dikali. Hasilnya ini. Sama juga untuk rugi ya caranya. Selanjutnya untuk yang poin B kan ditanyanya tentukanlah probabilitas bulan ketiga mengalami rugi jika pada bulan pertamanya untung. Jadi kita lihat yang bulan pertamanya untung, berarti yang ini dong. Bulan pertama untung. Kemudian bulan ketiganya mengalami rugi. Kita lihat nih, ini kan bulan ketiga. Kita cari yang rugi, berarti yang ini sama yang ini. Nah, kita masukin nih angkanya yang di atasnya yang 0,22 sama 0,416. Nah, terus ditinggal dijumlah. Sama juga untuk yang C.
kan yang ditanyanya probabilitas bulan ketiga mengalami rugi jika pada bulan pertama rugi. Kita lihat yang bulan pertama rugi itu yang ini kan, bulan pertama rugi, kemudian bulan ketiganya rugi. Kita lihat juga mana yang rugi. Ini 0,2500 dan 0,3906. Nah, tinggal dijumlah. Sama juga untuk yang nomor D dan E. Untuk yang F, karena F itu steady state berarti dalam keadaan seimbang, jadi dibuat persamaan. Jadi persamaannya seperti ini ya. X1 sama dengan 0,33. Ini dari yang tabel ini. 0,33. Nah, ditambah 0,375 dalam kurung 1 min X1. 0,375 dari tabel yang ini yang bawahnya. Nah, kemudian kita dikaliin. Ini dikali X1, 0,375 dikali 1, 0,375 dikali X1. Ini hasilnya. Kemudian kita dijumlahkan X1 dengan X1. Jadi 0,33 X1 dikurang 0,375 X1. Hasilnya minus 0,0417 X1 ditambah 0,375. Nah, kemudian X1-nya kita pindah luaskan. Karena ini di awalnya minus, kita pindah luas jadi positif. Jadi X1 ditambah 0,0417 X1 sama dengan 0,375. Karena X1 itu sama aja bernilai 1, jadi kayak sama aja 1 ditambah 0,0417 X1. Jadi hasilnya 1,0417 X1 sama dengan 0,375. Kemudian X1 sama dengan 0,375 dibagi 0,417. Nah, hasilnya ini 0,36. Nah, karena ini persamaan, berarti X2 sama dengan 1 dikurangin X1. Nah, X1 nya kan kita udah ketemu nih, 0,36. Berarti 1 dikurang 0,36 sama dengan 0,64. Selesai deh.